Hadratal Mukarramin yang saya muliakan, guru-guru kita bersama yang senantiasa membimbing kita, memandu kita, yang menjadi sahabat kita dalam menuntut ilmu agama. Wabil khusus guru-guru kita yang kita muliakan, Al-Ustaz Nurhadi, Akhil Kiram, Al-Ustaz Talan, Akhil Kiram, dan Bapak Haji Bunyamin. Dan saya tidak sebutkan satu persatu para jamaah semuanya, jamaah majelis Zikir Manaqib Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kita bersyukur dengan ungkapan syukur alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat kehidupan, kesempatan yang luar biasa ini. Mudah-mudahan kesehatan yang Allah berikan kepada kita dapat kita gunakan untuk mengumpulkan bekal amal soleh yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya yang mulia, dan para alim ulama yang setia mengikuti kita sampai yaumul qiyamah. Juga mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau di yaumul hisab. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit ingin kami sampaikan sebelum menghantarkan kita kepada zikir manaqib yang rutin kita baca. Ingin kami sampaikan bahwa di antara nikmat-nikmat Allah yang terbesar kepada kita, ada satu nikmat yang paling besar, paling utama, anugerah Allah, rahmat Allah yang paling utama, paling istimewa untuk kita. Apa itu? Nikmat hidayah, nikmat iman, dan nikmat Islam. Dari baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ajaran-ajaran agama Islam, menyampaikan ajaran Al-Quran dan Al-Hadis. Sampailah ajaran itu kepada para sahabat, sampailah ajaran itu kepada para tabi'in, sampailah kepada tabi'in tabi'in, dan para ulama, para asatidz, para kiai, sampai kepada kita. Coba lihat bagaimana ada satu orang makhluk Allah yang bernama Abdul Uzza. Pernah dengar Abdul Uzza? Abdul Uzza ini kalau dalam Al-Quran mendapat gelar Abu Lahab. Diabadikan dalam Al-Quran Abu Lahab. Siapa dia? Orang yang paling membenci Nabi Muhammad. Siapa dia? Kok bisa begitu? Padahal dia itu adalah pamannya Rasulullah. Dia itu adalah anak dari Sayyid Abdul Muttalib. Artinya Abdul Uzza ini adalah paman dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya paman, kedekatannya adalah Abdul Uzza ini atau Abu Lahab ini juga merupakan besannya Rasulullah. Dua putri Rasulullah dinikahkan kepada anaknya Abdul Uzza atau anaknya Abu Lahab. Gimana gak kurangnya coba? Dua putri Rasulullah, dua-duanya dinikahin oleh anaknya Abu Lahab. Terus rumahnya Abu Lahab itu di samping, persis di samping rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebegitu dekatnya dengan Nabi Muhammad, rumahnya persis di sampingnya, nasabnya, dia pamannya, juga ada hubungan besan. Allahu Akbar, nggak dapat hidayah. Kita yang jauh dari Nabi Muhammad, bahkan belum sempat melihat Nabi Muhammad, mendapatkan hidayah iman. Maka dikatakan ya oleh para alim ulama sepakat, kalau orang yang nggak belajar, nggak ngaji, nggak tahu nih, sepakat bahwasanya anugerah terbesar untuk umat bahkan manusia di alam raya ini, di atas muka bumi ini, adalah hadirnya Rasulullah di atas muka bumi ini. Lahirnya Rasulullah adalah nikmat terbesar.
Maka kata Allah bagaimana dalam surat Yunus ayat 58. Dalam surat Yunus ayat 58 Allah katakan, Qul, katakanlah wahai Muhammad, Fabi rahmatillah, maka dengan rahmat Allah, wa fadlihi, dan anugerahnya, fabidzalika falyafrahu, hendaknya mereka semua itu bergembira, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita dapat nikmat apa saja itu harus bergembira, harus bersyukur. Itu perintah Allah, falyafrahu, ifrah, gembira kita. Nah, di antara semua nikmat yang banyak itu, nikmat yang paling besar adalah lahirnya baginda Rasulullah sallallahu. Hadirnya Rasulullah di tengah-tengah umat, di tengah-tengah manusia, yang akan membawa perubahan besar kepada peradaban sejarah umat manusia sampai akhir zaman. Karena beliau adalah manusia terbaik sepanjang zaman yang tiada tandingannya. Ketika ditanya kenapa namanya Muhammad, jadi Abdul Muthalib itu begitu senangnya melihat cucunya lahir, dibawa itu cucunya, bayi yang baru lahir, dibawa ke Ka'bah, di kaki Ka'bah, lalu memohon nama kepada Allah, namanya apa, kemudian diilhamkan oleh Allah, lalu di tempat suci itu di Ka'bah diberikan nama Muhammad. Setelah itu di hari ketujuhnya, di hari ketujuh kelahiran Rasulullah, Sayyid Abdul Muthalib potong kambing, potong domba, kasih makan orang-orang Quraisy, diundang orang-orang Quraisy. Ya, ini diriwayatkan oleh Al-Imam Baihaqi dan Imam Ibnu Katsir. Di dalam kitab Sirah Nabawiyah ada, di dalam kitab Dalailun Nubuwah ada. Ya. Bahwasannya Nabi Muhammad lamma kana yaumus sabi', ya, ketika umurnya itu umur 7 di hari ke-7 kelahiran Rasulullah, zabaha anhu. Jadi Sayyid Abdul Muthalib menyembelih hewan. Wada'a lahu Quraisyan, mengundang orang-orang Quraisy untuk datang makan-makan bersama, syukuran, tasyakur, senang, bergembira. Jadi siapa bilang nggak ada dasarnya maulid itu? Dari mulai Sayyid Abdul Muthalib mengadakan sudah, dari kakeknya Rasulullah sudah mengadakan, bersyukur, makan-makan bareng, hajatan, istilah kita ya, hajatan. Nah, kemudian setelah hajatan, makan-makan, di antara mereka ada yang berkata, qalu ya Abdul Muthalib, wahai Abdul Muthalib, ara'aita ibnaka hadzal ladzi akramtana, apakah engkau melihat anak yang engkau bawa-bawa ini, dengan sebab dia engkau memuliakan kami semua. Ma samaitahu, engkau berikan nama siapa dia itu, bayi itu engkau berikan nama apa? Ma samaitahu, kasih nama apa wahai Abdul Muthalib? Ini bayi yang baru lahir, yang kau muliakan ini, kami juga dimuliakan dengannya. Lalu Abdul Muthalib menjawab, qala samaituhu Muhammadan, aku kasih nama dia Muhammad. Kaget orang Quraisy. Kenapa? Muhammad itu nama yang asing. Di saat itu nggak ada nama Muhammad, dan nama itu nggak pernah dikenal turun temurun, nggak ada nama Muhammad. Nama yang baru sekali, baru dengar orang Quraisy. Akhirnya bertanya, qalu falima ragibta bihi an asma'i ahli baiti, kenapa engkau lebih suka dengan nama itu ketimbang nama-nama nisbat nama-nama keluarganya? Kenapa enggak kasih nama aja, nama-nama dengan nisbah keluarganya, ya, seperti yang lainnya, nama yang lainnya? Dijawab oleh Abdul Muthalibnya ini, biar kita tahu kenapa namanya Muhammad. Kata Abdul Muthalib, kata Sayyidina Abdul Muthalib, beliau berkata, qala aradtu ayyahmidahu Allahu ta'ala fis sama' wa khalquhu fil ard. Aku ingin anak ini dipuji-puji oleh Allah di langit dan oleh makhluk-makhluk Allah di atas muka bumi. Jadi kenapa dinamakan Muhammad? Supaya menjadi orang yang terpuji. Maka Ibnu Katsir mengatakan, qala ahlul lughah, berkatalah para ahli bahasa, kullu jami'in li sifatil khair yusamma Muhammad. Setiap orang yang berkumpul padanya sifat-sifat kebaikan dinamakan Muhammad. Nah, itu luar biasa, dari nama saja sudah istimewa. Kemudian kelahiran beliau juga istimewa. Sampai-sampai ya ada poin penting yang disampaikan oleh seorang ulama besar yang menjadi gurunya para ulama, As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasan.
Bagaimana beliau berkata? Kata beliau, inna al-muhtafilina bil maulid, sesungguhnya orang yang pertama kali mengadakan maulid, ini tolong diperhatikan. Innamal muhtafilina bil maulid wa sahibul maulid, orang yang pertama kali mengadakan maulid Nabi adalah sahibul maulid. Siapa? Wa huwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi sendiri yang ngadain maulid. Jadi kalau ada orang mengatakan mana dasarnya, mana hujahnya, mana dalilnya maulid Nabi itu dibolehkan, bukan bid'ah, bukan mubah, mana dalilnya? Ini dalilnya. Justru ya, yang mengadakan maulid Nabi itu adalah Nabi sendiri. Nabi sendiri. Bima jaa bil hadits sahih, sebagaimana yang telah datang dari hadis sahih alladzi rawahu Muslim, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bagaimana hadisnya? Lamma su'ila alaihi salatu wassalam, ketika Nabi Muhammad ditanya an saumi yaumil isnin, tentang puasa di hari Senin. Ditanya, kenapa engkau puasa di hari Senin ya Rasulullah? Dijawab oleh Nabi qala alaihi salatu wassalam, zaka yaumun wulidtu bihi, hari Senin itu adalah hari kelahiranku. Wa yaumun bu'istu, dan hari aku diutus. Au unzila alayya fihi, atau hari aku diturunkan wahyu kepadaku. Istimewa. Maka kata Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hazani, ini menunjukkan keagungan hari Senin dan bulan Rabiul Awal. Ya. Jadi bukan hanya bulan-bulan yang mulia yang disebutkan dalam Al-Quran itu, yang 4 bulan. Rabiul Awal juga dimuliakan, karena nggak akan mungkin ada 4 bulan yang mulia itu kalau tidak ada bulan Rabiul Awal, hari lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu ya. Jadi kata beliau seperti itu. Ini hadis sahih. Fahad asahun wa asrah nassan. Ini adalah dalil yang sahih, dalil yang lebih jelas. Hadis bersumber dari hadis yang sahih. Fi masyru'iyati maulidin nabawi syarif, di dalam syariat mengadakan maulid Nabi yang mulia. Ini dalilnya hadis sahih ini. Jadi kalau ada orang yang nggak paham dengan maksud atau mafhum mukhalafah daripada hadis sahih ini, berarti dia harus ngaji lagi. Ya. Jadi bukan hanya sebatas menunjukkan anjuran berpuasa di hari Senin. Hadis itu menunjukkan satu, anjuran berpuasa sunnah di hari Senin. Kedua, menunjukkan agungnya hari Senin dan agungnya bulan Rabiul Awal, karena di situ letak saatnya, waktunya lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Terus yang ketiga, ini dalil menunjukkan anjuran kepada umat Islam untuk memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dilanjutkan biar lebih jelas sedikit, ya. Wala yultafat ila qauli man qala, maka jangan melihat dalil orang yang mengatakan inna awwala man ihtafala bi maulidin nabi huwa al-fatimiyun. Ada orang yang berkata pakai dalil yang mengadakan pertama kali maulid Nabi adalah dinasti Fatimiyah, khalifah. Bukan. Jadi dalilnya bukan itu, dalilnya ya hadis sahih yang tadi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam Sahih Muslim ada, ya. Maka kata Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hazani, fal farhu. Nah, ini di poinnya jadi, ya. Fal farhu bihi sallallahu alaihi wasallam, maka bergembira dengan kehadiran kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, matlubun fi kulli waqtin, ya, sangat dianjurkan dalam setiap waktu. Jadi kita bergembira, senang, bahagia dengan hadirnya Rasulullah itu diminta, dianjurkan setiap waktu. Bi kulli waqtin wa makanin wa zamanin, di setiap masa, di setiap tempat. Kalau setiap waktu nggak disebutkan aja kita dianjurkan untuk memuliakan Nabi, apalagi di hari Senin, apalagi di bulan Rabiul Awal. Itu mafhum mukhalafahnya harus paham. Ya, ini pentingnya ngaji. Jadi dituntut, dianjurkan, ya. Siapa yang memerintahkan bergembira itu? Allah sendiri dalam surat Yunus ayat 58 tadi itu, ya, ayat 58.
Qul ya Muhammad, ya qul, katakanlah wahai Muhammad, fabi rahmatillah, maka dengan rahmat Allah, wa fadlihi, dan karunia-Nya, fabidzalika falyafrahu, maka hendaknya mereka semua bersenang hati, bergembira, bersukacita, bersyukur kepada Allah. Maka wujud rasa syukur kepada Allah itu adalah memperingati Maulid Nabi. Dan Maulid Nabi itu bisa bermacam cara. Banyak caranya, bisa puasa, bisa sedekah, memberi makan, berkumpul silaturahmi seperti ini. Kalau ada yang berkata, tetapi kan Nabi Muhammad merayakan hari kelahirannya hanya dengan puasa. Jangan salah. Nabi Muhammad itu orang yang paling banyak sedekahnya. Tiap hari beliau bersedekah. Pada saat beliau hari Senin berpuasa, beliau sehari itu juga bersedekah. Ya kan? Pada saat beliau berpuasa sunnah puasa di hari Senin, beliau juga memberi makan fakir miskin dan anak yatim, memberi makan para tetangga, memberi berkumpul dengan para sahabat. Sekarang saya tanya, orang yang mengadakan maulid, apakah di dalamnya sama ataukah tidak? Orang yang mengadakan maulid kan gitu, ya, ada yang sambil puasa, ada yang baca sholawat, ada yang makan-makan, berbagi makanan, ya, mengundang santunan anak yatim. Nah itu sama. Ya, itu syiar. Nah itu ya. Apa dalilnya bahwa kelahiran Rasulullah ini sebagai rahmat yang terbesar dari Allah? Allah sendiri yang menyatakan, inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Sesungguhnya kami mengutus engkau ya Muhammad sebagai rahmat bagi alam semesta. Jadi rahmat Allah yang paling besar kepada kita adalah lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan ragu lagi, poin pentingnya, jangan ragu lagi untuk mengadakan maulid. Ya, udah jelas hukumnya. Kalau ditilik dari tadi hadis yang saya sebutkan, ya, kalau dari fikih ya, maka maulid Nabi itu, mengadakan maulid Nabi itu hukumnya mubah, boleh-boleh saja. Tapi dilihat dari sisi tadi, berdasarkan hadis sahih, terus kemudian bersyukur, melaksanakan perintah Allah tadi, berdasar surat Yunus ayat 58 tadi, maka itu merupakan sunnah. Ya, sunnah. Iya. Ya, jadi seperti itu kira-kira ya. Sementara di luar sedang semangat berlomba-lomba menunjukkan kecintaannya kepada Nabi Muhammad. Ya, saat banyak orang sedang menghina Nabi Muhammad. Di Indonesia masih ribut soal maulid ini bid'ah apa enggak? Kan? Ya, miris kita. Di Indonesia masih ribut ini maulid ini bid'ah atau enggak. Sedangkan di luar sana udah nggak peduli ini bid'ah atau enggak. Yang penting kita berlomba-lomba menunjukkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mengadakan maulid adalah salah satu cara menunjukkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tutup dengan sebuah hadis sahih yang terakhir, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Belum dikatakan sempurna iman seorang di antara kalian sampai aku, maksudnya Rasulullah, lebih dicintainya daripada anaknya, daripada orang tuanya sendiri, dan daripada cintanya kepada seluruh manusia. Gitu. Jadi cinta kita kepada Nabi Muhammad harus melebihi cinta kita kepada anak-anak kita, harus melebihi cinta kita kepada orang tua kita, harus melebihi cinta kita kepada seluruh manusia termasuk istri kita. Di atas semua itu cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau mau mendapatkan cintanya Allah, ikuti Rasulullah, ya, ikuti Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu ingin dicintai Allah, maka ikuti aku. Fattabi'uni, ikuti aku, kata Rasulullah. Yuhibbukumullah, niscaya akan Allah cintai kamu. Kamu akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Nah inilah, ya, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Ya, sekelumit sekilas tentang keutamaan memperingati atau mengadakan peringatan Maulidun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mudah-mudahan insyaallah bisa disambung di waktu yang lain atau mungkin disambung oleh guru-guru kita yang lain pada peringatan Maulid. Maka saya ingin sekali para jemaah sekalian bisa sumbangsih untuk mengadakan peringatan Maulid, walaupun sederhana, ya,
walaupun apa adanya, sekadar kita menunjukkan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah